Bagaimana perempuan di level personal, publik, lokal, nasional, internasional membangun damai bagian dari spirit dasar sebuah demokratisasi. Kita sekarang di Indonesia mengkhawatirkan banyaknya meningkatnya kelompok konservatisme, fundamentalisme, namanya banyak ya, ada Islamisme, ada menyebutnya kelompok opresif dan lain sebagainya lah. Ya, term-term yang digunakan banyak. Tetapi yang perlu kita soal adalah kelompok yang opresif minority ini. Ini kalau minoritas selalu diasumsikan dengan non-muslim ya, tapi justru di dalam tubuh apapun yang dia sebetulnya kecil tapi mengatasnamakan mayoritas. Dan tingkah lakunya opresif, tingkah lakunya bahkan anarkis gitu. Ini yang sebetulnya kita khawatirkan. Memang mulai banyak yang membaca bahwa fundamentalisme di Indonesia ini sudah mulai masuk ke negara, ke institusi pendidikan, ke lembaga-lembaga atau institusi-institusi tempat-tempat ibadah gitu ya. Itu kita dengar. Tetapi yang mengkhawatirkan dan sebetulnya mengancam demokrasi dan mengancam kehidupan damai tadi, itu sebetulnya lahirnya kelompok-kelompok opresif yang anarkis ini gitu. Yang harus diingat bahwa negara, supremasi negara harus lebih tinggi, harus kita junjung untuk tidak kalah pada non-state actor ini. Sekarang ini policy maker di Indonesia kan banyak, dia tidak hanya negara tetapi lembaga-lembaga non-negara lain pun gitu ya, non-state actor pun bahkan sekarang udah menjadi policy makers untuk men-shaping atau membangun Indonesia ini gitu ya. Sehingga ini kayak berebut wacana. Tetapi yang saya merasa sedih, kok saya sebagai orang Islam seperti terhijack, seperti tertawan, seperti terbajak. Islam yang peaceful, Islam yang progresif, Islam yang rasional, yang humanis disimplifikasi menjadi oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya ya hanya beberapa kelintir tapi melakukan anarkisme, menyerang agama lain, bertindak intoleran, misoginik terhadap perempuan, dan ada titik yang kemudian dia juga terinstitusionalisasi ke dalam kebijakan-kebijakan di sejumlah daerah. Nah, tapi perempuan-perempuan sebetulnya, gerakan perempuan mencoba secara sistemik merespon pola-pola ini. Antara lain dimulai dengan melakukan pemantauan. Kita mendapati ada 282 perda-perda diskriminatif yang penjaganya di sejumlah wilayah menggunakan kelompok-kelompok anarkis ini. Tapi juga ada yang diusung oleh kelompok-kelompok sekuler, tetapi kemudian untuk mendapatkan dukungan-dukungan politik. Di level nasional, Komnas Perempuan dan sejumlah kelompok-kelompok lain, kelompok perempuan lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan kelompok kementerian yang lain mencoba mengawal yang namanya Rencana Aksi Nasional 1325. Ini adalah salah satu upaya menurunkan dari resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengintegrasikan perempuan post konflik atau untuk konteks konflik atau yang terkena dampak konflik gitu. Jadi perempuan memang harus menjadi aktor aktif dalam proses negosiasi pas atau selama konflik ini, jangan dia ditinggal gitu. Ini yang sedang dikawal, yang juga sedang diadvokasi di level PBB itu melalui General Recommendation, melalui CEDAW, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ini yang juga ada General Recommendation untuk mencegah, memastikan perempuan tidak menjadi korban dalam proses konflik dan menjadi agen yang sangat serius. Nah, tetapi di sejumlah komunitas sebetulnya melalui para reformis lokal ini di Indonesia juga gerakan-gerakan untuk mencegah konflik, membangun peace, dialog-dialog antar iman ini juga dilakukan dengan pola-pola kultural melalui collective economic activity mencoba dilakukan, dan bahkan ibu-ibu di tingkat RT RW juga sudah mulai misalnya mereka tadi itu mengkonsolidasi kekuatan untuk tidak memilih RT atau RW tertentu yang
diduga akan sering memobilisasi perempuan-perempuannya untuk terlibat kegiatan-kegiatan anarkis yang intoleran gitu. Jadi rupanya pola-pola resistensi kelompok-kelompok perempuan untuk bisa membangun upaya damai ini penting untuk dihitung gitu ya, dan dia ada di level lokal, nasional maupun internasional. Jadi semoga dengan adanya implementasi RAN 1325, General Recommendation untuk CEDAW, itu nanti sebuah negara kalau sedang direview oleh PBB akan ada pertanyaan bagaimana konsentrasi atau perlindungan atau perhatian negara kepada isu-isu konflik dan dampaknya bagi para perempuan ini gitu. Jadi ini yang satu perkembangan connecting antara lokal, nasional, dan internasional advocacy yang dilakukan perempuan.